Ketika kemaksiatan telah merajalela, minuman khamar dijual bebas, yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak, muncul pemimpin-pemimpin yang tidak adil. Bahkan hadirin, orang-orang Islam berlomba-lomba, bermegah-megahan dengan masjid, tapi lupa untuk memakmurkannya. Seorang bapak membunuh anaknya, seorang anak membunuh bapaknya. Hadirin, ini menandakan apa? Menandakan telah rusaknya umat ini. Jangan lupa di subscribe dan di follow semua sosmed RRP Barbershop karena semua ada di sini. Oke Wak, terima kasih banyak Wak. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah, seharusnya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita bersolawat kepada junjungan kita, panutan kita, suri teladan kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, tidak bosan-bosannya hadirin di setiap hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan ini, khotib selalu berwasiat di atas mimbar yang mulia ini, terutama pada diri khotib pribadi dan keluarga, dan umumnya kepada seluruh jamaah, untuk sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yaitu dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan amalan-amalan kita semua ikut cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah, sesungguhnya hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwasanya seluruh kebahagiaan, seluruh kejayaan, dan seluruh kesuksesan hidup manusia itu Allah letakkan sejauh mana manusia itu dia mengamalkan agama, yaitu taat perintah Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Maka hanya satu kuncinya, mengamalkan agama. Tidak peduli hadirin, dia orang yang kaya raya, dia orang miskin, dia seorang pejabat, dia seorang rakyat, dia seorang pengusaha, dia seorang buruh, bahkan dia seorang presiden hadirin, bahkan sekalipun dia seorang ulama hadirin, kalau dia mengamalkan agama pasti dan pasti akan hidup bahagia. Bahagia di mana? Bahagia di dunia yang sementara dan di akhiratnya Allah yang selama-lamanya. Dan ini sudah dibuktikan oleh siapa hadirin? Dibuktikan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kehidupan para sahabat bahagia. Ada yang sahabat sebagai pengusaha, ada sahabat sebagai buruh, ada seorang sahabat sebagai pemimpin atau pejabat, ada sahabat dia seorang ulama hadirin. Tapi mereka seluruh para sahabat telah mengamalkan agama, taat perintah Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Maka telah diceritakan hadirin di dalam kitab-kitab hadis hadirin bahwa para sahabat ini hidupnya mulia. Bahkan sahabat masih ada di dunia, masih hidup di dunia, tapi telah dikabarkan terumpanya terdengar di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hadirin, para sahabat adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Apapun doanya sahabat, Allah kabulkan hadirin. Allah tolong hadirin. Karena apa? Karena para sahabat cintanya kepada Allah sangat tinggi, cintanya kepada Rasulullah sangat tinggi, dan mereka semua mengamalkan agama. Bahkan di dalam Al-Quran hadirin, dosa-dosa para sahabat yang telah lalu telah Allah ampuni hadirin. Hadirin sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah, maka di dalam surat Al-Imran ayat 31 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad,
Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Yaitu ikuti Rasulullah SAW. Maka Allah akan mencintaimu, Allah akan menyayangimu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ayat ini hadirin sudah diamalkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi singkatnya hadirin, maka kalau ada orang yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW secara sempurna, berarti dia adalah orang yang dekat dengan Allah, kekasih Allah, wali Allah. Tapi sebaliknya hadirin, kalau ada orang yang jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, pada hakikatnya dia adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam kaidah bercinta hadirin, orang yang mengaku mencintai seseorang akan mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh orang tadi, mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya hadirin. Bahkan hadirin, kalau mengidolakan seseorang, bahkan rumahnya pun akan mereka tiru hadirin. Pintunya, lantainya, tamannya mereka akan tiru hadirin. Itu bukti apa? Mencintai seseorang. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita mengaku mencintai Rasulullah SAW, sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita ikuti apa-apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah, maka para alim ulama membagi sunnah menjadi 3 bagian hadirin. Yang pertama yaitu sunnah surah. Apa itu sunnah surah? Yaitu gambaran Nabi, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki Nabi, mulai dari rambutnya, tutup kepalanya, kumisnya, janggutnya, pakaiannya, dan lain sebagainya hadirin. Itu surah gambaran Nabi. Lalu yang kedua yaitu sunnah sirah. Apa itu sunnah sirah? Yaitu perjalanan Nabi, mulai dari imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, dan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga hadirin, sunnah yang ketiga kata alim ulama, yaitu sunnah sarirah. Apa itu sunnah sarirah? Yaitu fikirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka fikirnya Rasulullah ada 4 hadirin. Yang pertama, bagaimana seluruh umat ini bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana seluruh umat ini bisa terlepas dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, fikirnya Rasulullah, bagaimana seluruh umat ini bisa ucapkan kalimah iman, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika akan meninggal dunia. Lalu yang terakhir hadirin, yang keempat, fikirnya Rasulullah, bagaimana seluruh umat ini bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah, maka kita telah hidup di akhir zaman hadirin. Tanda-tanda akhir zaman telah Rasulullah ceritakan hadirin 1400 tahun lebih yang lalu. Tanda-tanda akhir zaman, dan sekarang ini sudah nampak di depan mata kita hadirin.
Ketika kemaksiatan telah merajalela, minuman khamar dijual bebas, yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak, muncul pemimpin-pemimpin yang tidak adil. Dan ini telah nampak sekarang ini di depan mata kita hadirin. Bahkan hadirin, orang-orang Islam berlomba-lomba, bermegah-megahan dengan masjid, tapi lupa untuk memakmurkannya. Dan ini tanda-tanda akhir zaman telah nampak hadirin. Maka ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang datang hanya beberapa orang saja hadirin, beberapa sop saja. Ini menandakan apa? Menandakan telah dekat akhir zaman hadirin. Bahkan hadirin, Rasulullah telah kabarkan bahwa umat ini telah rusak. Bagaimana tidak rusak? Setiap hari kita dengar berita-berita. Setiap hari ada pembunuhan hadirin. Seorang bapak membunuh anaknya, seorang anak membunuh bapaknya hadirin. Ini menandakan apa? Menandakan telah rusaknya umat ini. Maka fadilah orang yang mengamalkan sunnah Nabi ketika rusaknya umat ini, fadilahnya sangat besar sekali hadirin. Maka Rasulullah sampaikan, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Barang siapa yang berpegang teguh kepada seluruh sunnahku dikala rusaknya umatku, maka pahalanya 1 orang mati syahid. Dalam riwayat lain 100 orang mati syahid. Dan itulah hadirin, bagaimana mendapatkan mati syahid ini sangat susah sekali. Maka orang yang mengamalkan sunnah Nabi, maka sebanding dengan 1 orang mati syahid. Bahkan hadirin, Rasulullah sampaikan, ulu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Maka para sahabat bertanya, ila ya Rasulullah wa man ya'ba? Siapakah yang enggan itu ya Rasulullah? Man atu'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mengamalkan sunnah-sunnahku, barang siapa yang taat kepadaku, mengamalkan sunnah-sunnahku, berarti dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang ingkar kepadaku, tidak taat kepadaku, tidak amalkan sunnah-sunnahku, berarti dialah yang enggan. Semoga hadirin, khutbah Jumat yang serba singkat ini menjadi pelajaran baik bagi kita semua, terutama pada diri khotib pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita hidayah dan inayah untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fil Qur'anil Karim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Allah